الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina. Wahai kamu orang beriman, kamu jangan merasa hina dan jangan merasa cemas. Kamu itu derajatnya paling tinggi. Kamu itu derajatnya paling tinggi jika benar kamu beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa yang keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke Tuhan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru dan seluruh pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimahullah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutuskan ke dunia bukan membawa budaya. Meskipun Rasulullah orang Arab Quraisy, tidak pernah sepotong budaya pun dibawa Nabi ke dunia untuk diajarkan kepada umat. Nabi tidak pernah mengarang puisi, Nabi tidak pernah mengarang syair, nyanyi-nyanyi, tari-tarian, tidak pernah. Semua yang dibawa Nabi itu adalah syariat Allah SWT. Baik Nabi bicara atau Nabi bertindak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bicara dengan hawa nafsu, tidak berbuat dengan sesuka hati Nabi. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi bicara, itu semuanya dibimbing oleh wahyu 100%. Sehingga cara tidur, cara makan, cara jalan, cara naik kendaraan, semuanya, cara berpakaian, semuanya itu menjadi sunnah. Bagaimana cara memakai baju, membuka baju, bagaimana cara masuk WC, keluar WC, bagaimana masuk masjid, keluar masjid, bagaimana mencari nafkah, jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam pinjam, semuanya itu jadi syariat Islam. Tidak ada yang jadi adat. Ini penting dipahami. Ini orang Islam hari ini menganggap itu adat Arab, adat Arab. Nabi tidak membawa adat Arab. Nabi membawa dua dalam Quran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad SAW bil huda, membawa hidayah, membawa petunjuk. Petunjuk hidup, mau makan begini caranya, mau minum begini caranya, apa yang harus dimakan ini, yang tak boleh dimakan itu, apa yang boleh diminum ini, yang tak boleh diminum itu. Pakai baju minimal yang ditutup apa? Kan sembarang-sembarangan aja. Bagaimana cara tidur, bagaimana bangun tidur, bagaimana naik kendaraan, bagaimana turun dari kendaraan, sampai bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara haji, bagaimana cara mati, dan bagaimana cara setelah mati. Mana ada agama sesempurna ini? Enggak. Bagaimana cara nikah, bagaimana cara cerai, bagaimana cara rujuk? Iya, mana ada agama lain seperti itu? Ada agama cara nikahnya ada, cara cerainya nggak ada. Kita nikah ada, cerai ada, rujuk ada. Cerai berapa kali yang boleh? Atau laku maratan 2 kali. Kalau udah 2 kali cerai yang ketiga nggak boleh balik lagi. Kecuali dia udah nikah sama orang diceraikan orang baru. Ini kan aturan yang dibawa Nabi, petunjuk hidup yang disebut hidayah.
Jadi Nabi itu diutus pertama bukan bawa budaya, tapi bawa hidayah. Walladzi arsala rasulahu bil huda, ialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya itu Nabi Muhammad SAW bil huda, membawa petunjuk hidup, membawa hidayah, wa dinil haq, dan membawa agama yang paling betul. Jangan ragu-ragu bilang Islam adalah agama yang paling betul. Jangan ragu-ragu. Jangan keluar dari mulut kita agama itu sama saja. Murtad dari Islam nanti. Orang Allah bilang agama Islam agama yang paling betul, kok kita bilang semua agama sama saja. Kan melawan Allah namanya itu. Kalau saya ditanya terkusulkan lain, saya agama apa paling betul? Menurut saya terkusulkan lain. Agama yang paling betul adalah agama Islam. Tiba-tiba ditunjuk, Anda telah menghina agama saya. Kapan? Kapan saya menghina agama? Anda bilang agama yang paling betul agama Anda. Betul, menurut saya agama yang paling betul agama saya, agama Islam. Kalau begitu agama saya salah. Agamamu kan ada urusanmu. Lakum dinukum waliyadin. Ini kita hari ini bikin bimbang ini pikiran PKI banyak betul lagi. Kalau saya katakan agama saya yang paling betul, bukan berarti agama orang salah. Menurut saya tidak ada urusan dengan agama orang. Satu hari saya sedang ulang tahun perkawinan, misal istri saya bikin mie rebus gaya Medan, panggil kawan-kawan satu RT makan di rumah saya. Ada apa ini Pak Ustaz? Oh makan malam makan. Oh enak nih mie rebus Medan, ya enak. Istri saya masak. Habis itu ada apa rupanya Ustaz ini? Wah ini hari ulang tahun perkawinan kami, masya Allah. Terus kawan-kawan nanya, menurut Ustaz siapa wanita paling cantik sedunia? Menurut saya wanita yang paling cantik sedunia istri saya. Tiba-tiba besok demo satu RT. Anda telah menghina istri kami. Anda telah menghina istri kami. Kapan saya menghina istri kalian? Bapak bilang tadi malam yang paling cantik di dunia adalah istri Bapak. Betul, menurut saya iya. Kalau begitu istri kami jelek semua. Istrimu kau urus sendiri, kok kau tanya sama aku. Paham? Ini yang kita hari ini dirusak di pemahaman kita tentang agama kita. Kalau orang tanya sama kita, kalian agama yang paling betul agama apa? Agama saya, agama Islam. Bagaimana menurut Anda agama saya, agama Kristen? Agamamu kau tanya sama pendeta, jangan kau tanya sama aku. Lakum dinukum. Begitu. Ini sesuai dengan apa yang dibilang. Jangan pernah bilang semua agama sama saja. Bahaya iman kita nanti. Allah utuskan Nabi Muhammad untuk membawa petunjuk hidup, hidayah dan agama yang paling betul. Wadidil haq. Untuk apa Allah kirimkan Nabi Muhammad dua ini? Petunjuk hidup dan agama yang paling betul. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Agar Nabi itu mempertunjukkan kepada semua agama yang lain bahwa agama Islam lah agama yang paling betul. Dizahirkan liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Agar ditunjukkan sama agama yang lain, ada berapa agama di dunia ini, bahwa Islam lah agama yang paling betul. Walau jahilal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan benci kepada tugas Islam, tidak ada urusan sama kita. Sampai sini paham? Paham? Kita itu harus bangga dengan agama kita. Yang hari ini kita disuruh malu beragama Islam. Di mana-mana dibilang Islam ini jahat, teroris, radikal, pemecah belah, penebar kebencian. Waktu adinda saya, Ustaz Abdul Somad, itu adik saya sejak tamat SMP, sejak tamat SD kami sudah kenal. Beliau sekolah di Medan dengan bapak angkat saya, Pak Hashim. Jadi begini ceritanya. Ditanya di LC, bagaimana nanti kalau Indonesia akan berubah menjadi Suriah, hancur-hancuran bunuh-bunuhan. Ini memang kita alami dan sekarang kita tak berani menunjukkan Islamnya. Kalau saya jawab, mustahil Indonesia menjadi Suriah atau Irak sampai hari kiamat, tak bisa. Suriah hancur itu karena ada bermain orang asing. Rusia main di situ dengan Amerika. Penguasanya Syiah Nusairiyah, orang Syiah, hanya 20%. Rakyatnya madhab Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah 80%.
Penguasanya nggak pernah turun-turun, dia aja. Memang pemilu, tapi pemilunya ya namanya tipu-tipu lah. Masuk dari bapaknya Hafiz Al-Assad sampai Bashar Al-Assad seumur hidup jadi presiden, terus nggak ada orang lain yang lebih bagus dari dia, nggak bosan-bosan jadi presiden. Habis nanti Bashar nanti mungkin cucunya pula lagi. Sehingga rakyatnya nggak senang, dikasih senjata sama Amerika, mainkan. Ada banyak dibunuh-bunuh, ya main. Pemerintahnya terkesabet, orang cuma 20%. Kalah kalau perang, datang Rusia, hajar, hancurlah negeri itu. Kalau Indonesia nggak mungkin, nggak ada Amerika sini main, nggak ada di sini Rusia main. Cina pun belum, baru merampok kekayaan alam saja, belum ngasih senjata. Kalau kita mau perang pakai apa? Senjata cuma ada di tangan TNI, Polri lah sekarang. Kita. Orang Sumatera mau perang orang Jawa, nembaknya bikin udah begitu. Ini kan cuma nakut-nakuti aja supaya kita orang Islam ini nggak punya harga diri, nggak berani, minder. Sehingga kalau ngomong Islam, ISIS. Kalau ngomong tentang Islam, menjadikan Indonesia menjadi Suriah, menjadi negara khilafah. Ini fitnah, keji aja ini. Padahal Allah katakan, liyudhhirahu 'alal dini kulli. Tunjukkan itu atas agama-agama yang lain bahwa Islam itu paling unggul. Tidak ada agama sesempurna Islam. Dari segi makanannya kita udah unggul. Orang lain semua dimakannya biawak, dimakannya buaya, dimakannya kadal, dimakannya kodok, dimakannya kita kan sembarangan makan-makan. Dari makanannya kita udah unggul. Belum lagi dari yang lain. Bahkan ajaran Islam itu kadang-kadang saat itu belum bisa diamalkan. Sulit. Misalnya apa? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang beriman, kalau kamu mau bertransaksi jual beli tapi tidak cash, atau kamu mau utang piutang, karena beli barang tapi nggak cash kan, utang piutang. Faktubuh, wajib kamu menuliskan perjanjian. Padahal orang Arab waktu itu mungkin 90% lebih buta huruf. Ditulis itu ada. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang nabi kepada kaum yang buta huruf. Seorang nabi dari golongan mereka sendiri, kaum yang buta huruf. Surah Jumat ayat 2, soal Jumat ayat 2. Dibilang kaum yang buta huruf. Tapi Allah katakan kalau kamu bertransaksi jual beli nggak cash, tulis. Kalau nggak punya juru tulis, kalau kamu nggak bisa tulis, kamu nggak sanggup tulis, cari juru tulis, ganti. Itu 1400 tahun lalu, konsep notaris. Waktu itu Eropa masih buta huruf. Nah, Eropa abad ke-6 belum bisa nulis. Mereka menulis itu pinjem tulisan Romawi. Setelah dijajah Romawi baru Eropa bisa nulis. A, B, C, D, G, F, G. Itu kan huruf Romawi, bukan huruf Eropa. Eropa pinjem aja. Tapi Islam sudah bilang, tulis. Kalau kamu nggak bisa tulis, cari juru tulis. Sertakan 2 orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang saksi laki-laki, 1 laki-laki tambah 2 saksi perempuan. Oh, nggak ada itu zaman itu. Sampai sekarang konsep itu masih berlaku. Dicuri oleh seluruh dunia. Tapi malu mengaku kalau itu mencuri dari konsep Al-Quran surah Al-Baqarah 282. Malu. Orang-orang yang muda-muda ini nggak tahu. Dipikir hebat orang-orang. Pakai notaris, pakai omong kosong. Dia mencuri dari Quran saja. Kita yang nggak paham tentang Quran. Tidak ada agama sesempurna ini. Kalau mati istri, kapan istri boleh kawin lagi? Gak ada dalam agama lain. Cuman ada dalam agama Islam. Dia mesti beriddah 3 kali suci.
Seandainya suaminya mati, dia 3 kali suci, boleh kawin lagi dengan suami yang lain. Tapi kalau dia hamil, maka nggak boleh kawin sampai anaknya lahir. Mana ada agama lain begini? Nggak ada, percaya lagi ya. Nah kita mau tunjukkan sama orang itu, loh agama kami, agama Islam, agama yang unggul. Di mana salahnya? Nggak ada salah. Kemudian apa yang perlu kita? Selain kita hidupkan agama ini dengan diri kita, kita tunjuk sama orang nih, kami orang Islam. Ayo makan yuk, apa ini? Babi. Kami orang Islam nggak makan babi. Minum yuk, apa ini? Whisky. Kami orang Islam tidak minum whisky. Kami orang Islam kalau makan yang halal dan thayyiban, halal lagi baik, dan disuruh Nabi kami makan duduk. Sekarang kita orang Islam menghancurkan agama sendiri. Pesta di hotel, bintang 4, biayanya 100 juta lebih, diundang 1000 orang, makan berdiri, nggak ada kursi, ngapain ratusan juta bayar kursi aja nggak ada. Kita ini lain Pak, ini gaya Prancis, makan berdiri, itu gaya lembu, yang makan berdiri lembu, Jawi gitu orang Jawa, enak. Yang makan berdiri itu kerbau. Monyet aja makan duduk. Tengok, mana pernah monyet makan berdiri? Monyet kalau makan dia punya duduk dia. Manusia makan berdiri, ulama makan berdiri. Saya kalau pesta di tempat orang kaya, nggak dikasihnya kursi, nggak mau makan. Yang Pak Ustaz makan, nggak lapar. Aku datang sini karena kau undang, bukan karena lapar mau makan. Gimana Pak mau makan begini? Tidak ada Islam mengajarkan begitu. Tapi yang bikin orang Islam hari ini bangga gaya Prancis. Kenapa nggak kita bikin gaya Rasulullah dulu? Oh repot, bikin 1 talam 7 orang, murah. 100 orang cuma perlu 70. Kalau 100 orang perlu berapa cuma? 10 talam 70, 13 talam selesai. Undangan 100, kasih 1 talam 7 orang, 1 talam 7 orang. Nah, lucunya pun gampang tercipta. Jijik gitu makan setalam. Tangan ini kan suci, udah dicuci. Tangan orang Islam, betul nggak? Ada orang Islam cebok pakai tangan kanan, semua tangan kiri, makan pakai tangan kanan. Kan dia ajar Rasul makan tangan kanan, cebok tangan kiri. Awak makan 1 talam bersih. Jijik sama orang Islam. Sementara di warung-warung itu makan pakai sendok. Sendok itu udah masuk ke mulut sikali kau. Sikali begini. Gak jijik kau makan pakai sendok. Hari ini kita rusak betul nih pemikiran orang Islam ini. Bagaimana mengembalikan kita bangga dengan agama kita? Menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan negara menjamin itu enaknya di Indonesia itu. Pasal 9 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang sekarang dirusak. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Omong kosong, nggak ada ditulis begitu. Di Undang-Undang Dasar 45 tidak disebut Pancasila dasar negara. Di Undang-Undang Dasar 45 pasal 9 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada orang tak beragama di negara ini. Agama boleh pilih ada 6, tapi tidak boleh tidak beragama di negara ini. Keluar TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Negara ini menolak, terlarang di Indonesia paham PKI, komunis, Leninisme dan ateisme. Tak boleh hidup sini. Itu negara kita. Pasal 9 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin orang Islam menjalankan syariat Islam 100%. Negara menjamin. Negara menjamin orang Kristen menjalankan ajaran Kristen 100%. Negara menjamin orang Hindu menjalankan ajaran Hindu 100%. Itu undang-undang dasar kita. Makanya orang Hindu di Bali, meskipun orang Hindu tidak sampai 1% di Indonesia, sedikit sekali. Tapi di Bali mereka 84%.
14% orang Islam, 1% lain-lain agama. Di sana mereka bikin peraturan daerah. Hari raya Nyepi, seluruh Bali tidak boleh hidupkan api. Airport Gusti Ngurah Rai Internasional ditutup 1 hari. Pesawat yang ada mulai terbang, yang terbang ditutup. Tidak ada di dunia peraturan seperti ini kecuali di Indonesia. Di India 90% orang Hindu nggak pernah nutup airport. Dia pernah nutup airport. Tapi di Bali ditutup airport. Kenapa? Hari yang raya Nyepi. 1 hari 2 tahun yang lalu kurang lebih, hari raya Nyepi jatuh hari Jumat. Gubernur Bali menjumpai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Permisi Pak Kiai, ini hari raya Nyepi jatuh hari Jumat. Kenapa Pak? Itu hari raya Nyepi tidak boleh ada api, tidak boleh naik sepeda motor, tidak boleh naik mobil, kapal terbang, tidak boleh, semuanya harus tutup. Ya kami tetap sholat Jumat, tapi nggak boleh pakai mikrofon. Oh nggak usah, kami sholat Jumat tidak pakai mikrofon, kami sholat Jumat nggak pakai kipas angin, kami sholat Jumat nggak pakai AC, kami sholat Jumat tidak pakai listrik untuk menghormati kamu. Tapi kami tetap sholat Jumat. Jangan aja. Kenapa? Karena kita diajari oleh Rasul dan Allah, lakum dinukum. Kok bisa terjadi itu? Karena negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agamanya. Yang hari ini orang Islam kok malah tersudut dibikin. Pakai cadar dibilang radikal, pakai celana cingkrang dibilang radikal. Kan negara menjamin. Ini yang kita hari ini heran, ada apa dengan negara ini 6 tahun ini? Saya pakai jubah, nggak ada masalah jadi dosen TPS, walaupun sekarang dibilangnya dosen palsu. Lantak kau situ, mana urusan aku? Oh, dosen palsu, murid saya banyak yang rusuh kok saya pensiun, sudah sekarang saya pensiun saya kok. Buktikanlah mana ijazahmu, tunjukkan. Pernah Bapak lihat orang menunjukkan ijazah? Pernah? Ada. Semua orang ijazahnya disimpan, betul? Melamar kerja aja perlu udah pensiun ngapain itu lagi? Ada orang menunjukkan ijazahnya, orang gila itu. Pak, saya mau ceramah ijazah saya. Itu orang gila itu. Disuruh pula jadi orang gila. Ngapain aku jadi orang gila? Bukan orang gila, orang waras. Sekarang ini kita mau dibikin begitu supaya sibuk, nggak sempat bicara yang benar, sibuk hal-hal yang tidak ada manfaat sama sekali. Ngapain dilayani seperti itu? Paham kira-kira Pak? Negara ini menjamin untuk menjalankan agama yang hari ini digoyang. Keluarlah RUU HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, yang sudah kita pelajari oleh Majelis Ulama Indonesia. Isinya itu pidato Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Dr. Haji Anwar Abbas. Isinya itu sekuleristik dan berbau ateistik. Mau memisahkan agama dari negara, itu namanya sekuler. Dan berbau ateistik, menafikan Tuhan. Bayangkan bisa dikatakan ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kebudayaan. Astagfirullahaladzim. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu mesti berdasarkan agama, garis miring kepercayaan. Itu kan Undang-Undang Dasar 45 pasal 9 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2. Kok mau diturunkan? Kita menolak dengan tegas. Majelis Ulama Indonesia Pusat dan seluruh majelis ulama 34 provinsi tanda tangan menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu. Ini supaya kalian tahu semua bahwa Bapak mau berdiri bersama kami Majelis Ulama atau mau berdiri sendirian ke sana. Kalau kami nggak usah takut, nggak mungkin kami murtad sampai mati. Yang kita khawatirkan anak cucu kita murtad, betul? Itu yang kita khawatirkan. Dan kita, anak cucu kita nanti kalau itu jadi undang-undang, dan kita berhak menolak, bukan? Berhak nggak? Berhak nggak? Itu kan hak demokrasi kita menolak. Apa
kita harus menerima semuanya? Kalau gitu nggak usah namanya demokrasi, bilang aja negara Korea Utara komunis, diktator. Kalau kita nggak boleh ngomong, kan kita boleh ngomong, kan udah jadi undang-undang aja kita masih bisa protes ke Mahkamah Konstitusi supaya undang-undangnya dicabut. Betul? Ini penting saya beritahu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, pertama itu ya, yakin bahwa Islam itu tidak budaya, Islam itu adalah syariat. Yang kedua, yakinlah agama Islam agama terbaik, banggalah dengan Islam, hiduplah cara Islam, mati cara Islam, sudah mati cara Islam. Makan, minum, tidur, sholat, zikir, puasa, memang pokok-pokoknya kita bersatu, tapi ranting-rantingnya kita boleh berbeda dalam agama. Sholat aja berbeda, ada 200 perbedaan dalam sholat, 200 perbedaan pada ranting-ranting sholat. Kalau pokoknya sama, sholat subuh 2 rakaat sama semua, tapi ranting-rantingnya Allahu Akbar tangannya di sini antara dada dengan pusat, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Allahu Akbar tangannya di sini, mazhab Maliki. Allahu Akbar tangannya di bawah pusat, mazhab Hanafi. Semuanya pakai hadis sahih. Hadis semua, hasan sahih, hadis sahih. Ada baca doa istiftahnya Allahu Akbar kabir. Ada yang bacanya Allahumma ba'id baini wa baina. Ya itu saja, ada 10 bacaan doa istiftah. Berbeda-beda kita. Ada yang tangannya begini, asyhadu an la ilaha illallah, sekali aja. Isyarat saja 20 hadisnya ada yang begini. At-tahiyyatu barakatuh shalawatu. Yuharrik, menggerak-gerakkannya. Hadisnya sahih dari Wa'il bin Hujrin, hadis riwayat Abu Dawud. Jangan kita tangkap dahulu. Biar aja dia begitu, kenapa rupanya? Asal jangan begini-begini. Kita ada ini. Ada kita berbeda. Perbedaan itu rahmat. Ada yang bilang kalau perbedaan rahmat berarti bersatu itu adalah laknat. Oh, tidak mesti semua bisa di banding-bandingkan. Konotasikan seperti itu. Haji aja 3 perbedaan. Haji. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji kiraan. Haji aja 3 perbedaan. Baca Quran ada 7 kiraan. 7-7-nya sah di bawah sholat. Semua hadisnya sahih sanadnya sampai ke Rasul. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Qiraat hafaz kita pakai di Indonesia. Di Libya, di Maroko, mazhabnya beda. Qurannya dibaca dengan qiraat Warash. Wasyamsi wa duhiha wal qamari idza taliha wan nahari idza jalliha wal laili idza yaghshiha was-samaa'i wa ma baniha wal ardi wa ma tuhiha. Beda, enggak ada masalah. Pada pokok-pokoknya kita bersatu. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, ya, tapi pada sudut-sudutnya kita berbeda dan itu diterima. Paham? Jangan kita berpecah belah. Tapi giliran kita harus bersatu, kita bersatu. Jangan menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Yang paling sedih saya adalah masalah keekonomian. Saya sudah keliling dakwah 33 negara. Saya sudah ke Jepang, sudah ke Korea, sudah ke Taiwan, sudah ke Hong Kong, sudah ke Cina, sudah ke Afrika, sudah ke Eropa, sudah Amerika, Kanada. Ada keanehan di negeri ini. Kalau kita ke Jepang, di sana ada konglomerat orang yang punya kekayaan triliunan duitnya, yang punya Toyota, yang punya Suzuki, yang punya Kawasaki, yang punya pabrik Yamaha, itu orang kaya, konglomerat. Tapi dipastikan konglomerat di Jepang adalah orang Jepang asli. Di India ada konglomerat, tapi dipastikan konglomerat di India adalah orang India asli. Di Korea ada yang punya pabrik LG, punya pabrik Samsung, itu orang kaya raya triliunan duitnya, tapi dipastikan orang kaya di Korea adalah orang Korea asli.
Amerika ada Chevrolet, Ford, kaya-kaya. Yang punya Caltex, kaya-kaya. Tapi dipastikan orang konglomerat di Amerika adalah orang Amerika asli. Begitu juga di Cina. Yang aneh di Indonesia. 120 juta orang Jawa di Indonesia. Tapi kalau kita pergi ke Jawa, konglomeratnya bukan Wagimin, Legiman, Wakijo, Paiman, bukan. Lu orang tidak tahu. Di Pekanbaru ini 90% orang Minang dengan orang Melayu. Tapi konglomeratnya bukan orang Minang, bukan orang Melayu. Iya, mesti ala salah lu. Aku juga yang penebar kebencian. Bukan. Saya mau kita konsekuen dengan Pancasila, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masuk yang banyak dapat sedikit, yang sedikit dapat banyak. Itu namanya oligarki, namanya itu. Apartheid, penjajahan dari yang kecil menjajah yang besar. Orang Islam itu miskin karena pemalas, kepala tongkau. Jam 2 malam dia sudah pergi ke pasar menjualan kangkung. Betul? Pagi belum sarapan dia sudah pergi ke rawa-rawa ambil kangkung. Dari umur 8 tahun jualan kangkung sampai umur 88 tahun jualan kangkung. Matinya pun tertimpa keranjang kangkung. Kau bilang pemalas. Tidak adil. Kalau kita mau pinjam modal susahnya kan main. Mesti ada keadilan. Adil itu bukan sama rata sama rasa. PKI bilang kita harus adil. Adil PKI, adil komunis sama rata sama rasa. Di mana-mana dibilang. Si Oneng, Ripka Cipta itu kita ciptakan keadilan sama rata sama rasa. Omong kosong. Di mana ada keadilan sama rata sama rasa? Gak ada. Masa majikan dengan supir sama, makan di restoran sama-sama, bayar sendiri. Tak ada otak namanya majikan itu. Mestilah kalau kita makan dengan supir di restoran kita yang bayar, betul nggak? Kalau kita majikan dia loh, mana sama rata sama rasa? Gak ada sama rata sama rasa. Kalau sama rata sama rasa gak adil, zalim. Islam itu adil itu serasi dan seimbang. Yang banyak dikasih banyak, yang sedikit dikasih sedikit. Kalau seandainya istri saya dua, istri saya satu, Pak. Istri saya satu. Seandainya istri saya dua, seandainya saya nggak kepingin kawin lagi pun. Nanti keluar fitnah, istri saya keluar lain dua, coba aja sekarang. Istri pertama punya anak 5, istri kedua ganti saya kawini belum punya anak. Istri pertama saya kasih belanja sebulan 5 juta, anaknya 5. Istri kedua belum punya anak, saya kasih belanja 5 juta. Sama atau tidak? Sama-sama 5 juta. Adil apa enggak? Tidak adil, tidak mesti sama. Anak saya yang SD dijemput antar pergi sekolah. Yang SMP naik angkot, naik bus. Yang mahasiswa kedokteran naik sepeda motor. Dikasih jajan 5.000 semuanya. Adil apa enggak? Tidak adil. Sama memang tapi tidak adil. Yang fakultas kedokteran naik sepeda motor dikasih 5.000, pulang jam 4 pagi dia. Kok jam 4 pagi kau pulang? Campurnya orang apa? Kenapa? Habis bensin mau beli apa? Sama tidak adil. Nah ini yang saya mau sampaikan. Adilnya PKI komunis. Kalau bikin kopi, dia sama rata sama rasa. Kalau kita tidak, airnya segelas, kopinya sesendok, gulanya sesendok setengah, nggak sama banyaknya Pak. Aduklah, minum. Jelas lebih enak. Kalau PKI komunis bikin kopi, airnya segelas, kopinya segelas, gulanya segelas, aduk minum kalau tak terbeliak mata. Tapi kita nggak ngerti konsep Islam hari ini. Jadi saya ingatkan, mulai besok belanjalah di warung tetangga saja. Jangan beli ke tempat lain. Kalau di warung tetangga nggak ada barangnya, pergi ke pasar milik pemerintah daerah Republik Indonesia. Jangan ke mall-mall itu. Dia dapat duit-duitnya disimpannya di Singapura.
Kemarin Januari, Februari, Desember ngapain aja sih? Belanjalah di warung-warung orang tetangga kita sendiri. Siap? Orang Islam di Indonesia 230 juta dari 267 juta. 230 juta orang Islam. Kalau makan pagi lontong 6.000, makan siang lontong 6.000, makan malam lontong 6.000. Nggak ada duit, itu aja yang bisa dia makan. Itu satu bulan, satu hari 18.000. Satu bulan itu rata-rata 500.000 kali 230 juta. Makan lontong saja orang Islam itu duitnya 115 triliun sebulan. Paham? Kalau dia makan rendang Padang, aduh mak, 15.000, 3 kali makan 45.000. Sebulan berapa kali 30? Sejuta lebih, taruhlah sejuta. 230 juta rakyat Indonesia kali sejuta, itu makan saja, itu 230 triliun sebulan. Bukan duit yang kecil itu. Belum kecap, belum sepeda motor, belum bensin, belum gosok gigi. Kalau itu semua kita belanja sama orang tetangga, 5 tahun kemudian orang Islam kaya semua di seluruh Indonesia. Ada cuma apa? Kita beli beras sama orang Islam, tapi orang Islam itu beli distributornya orang Cina. Iya, sementara ini iya, tapi 5 tahun yang akan datang dia jadi distributor. 10 tahun yang akan datang dia sudah punya pabrik. 30 tahun yang akan datang anaknya sudah jadi orang kaya konglomerat di situ. Dan dia bayar zakat. Jujurlah Pak, ambil buku notes. Isi nomor 1, nomor 2 sampai nomor 100. Pulang nanti coba dilihat isi rumah kita. AC nomor 1. Kulkas nomor 2, TV nomor 3, kursi nomor 4, tempat tidur nomor 5, setrika nomor 6, mesin cuci nomor 7 sampai 100. Coba lihat 90% barang di rumah kita ternyata kita beli dari orang-orang yang tidak sunat. Hei, kita beli dari orang-orang yang tidak sunat, tidak bayar zakat. Bagaimana kita mau berubah kalau begini cara berpikir? Bukan haram belajar sama Cina, bukan haram belajar sama orang kafir. Tapi kalau ada sama orang awam, kenapa sama orang lain? Kalau ada pisang awam, buat apa pisang lilin?